Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Alfianto, NIM 2018-53079. Saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang audit manajemen perusahaan. Yang pertama, konsep dasar audit. Itu ada 3 poin, yaitu sumber daya, informasi, teknologi. Selanjutnya ke tujuan usaha perusahaan. Ada terus di antara tujuan perusahaan itu ada perencanaan organisasi. Sebelum ke tujuan perusahaan ada perencanaan pengorganisasian atau pengarahan. Selanjutnya sebelum tujuan perusahaan ada pengawasan dan pengendalian. Nah, selanjutnya ada aktivitas audit. Terus di dalam pengawasan dan pengendalian ada juga tujuan audit. 1. Dapat dipercaya data akuntansi. 2. Terjaga keamanan aset perusahaan. Yang ketiga, berjalan operasi secara efisien. Yang keempat, ditaati ketentuan peraturan dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Ini ada 3 pihak ya. Yang pihak pertama ini meliputi pengesahan audit, yaitu polanya seperti ini. Pihak kedua ada penanggung audit, kembali audit, langsung ke pertanggungjawaban. Terus pihak ketiga pertanggungjawaban dan pengesahan. Itu terus ini polanya begini ya. Selanjutnya definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen laporan. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Yang ketiga, audit internal. Dan yang terakhir, audit operasional. Selanjutnya ini ada tipe audit dan pelaksana tujuan dan penerima laporan. Tipe audit yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Pelaksana audit, siapa pelaksana audit? Auditor eksternal. Tujuan audit, tujuan audit menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerima laporan, pihak ketiga atau investor dan kreditor. Tipe audit yang kedua, audit kepatuhan. Pelaksana audit yaitu auditor internal dan atau auditor eksternal. Tujuan audit dari audit kepatuhan yaitu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Laporan penerima dari audit kepatuhan yaitu manajemen entitas yang bersangkutan pemerintah. Tipe audit yang ketiga yaitu audit internal. Pelaksana audit internal yaitu auditor internal. Tujuan audit internal
yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama, menilai keandalan laporan keuangan. Yang kedua, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas. Yang ketiga, menilai pengendalian internal organisasi. Yang keempat, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang kelima atau yang terakhir, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ini penerima laporan audit internal, yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Tipe audit operasional atau manajemen. Pelaksana audit operasional atau manajemen yaitu auditor eksternal atau internal. Selanjutnya tujuan audit operasional atau manajemen yaitu menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Selanjutnya penerima laporan audit operasional atau manajemen yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Nah, itu tadi tipe audit, pelaksana, tujuan, dan penerima. Ya, selanjutnya ruang lingkup, sasaran, dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen atau baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasaran dari kegiatan tersebut, sasaran dari audit tersebut yaitu kegiatan, aktivitas, program, dan bidang perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan bagi segi ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Elemen tujuan audit. Yang pertama, kriterianya yaitu standar aktivitas. Yang kedua, penyebab dari elemen tujuan audit yaitu tindakan atau aktivitas individu di perusahaan. Yang ketiga, akibat. Perbandingan yaitu perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Ini kerangka kerja audit manajemen. Yang pertama ada kriteria, selanjutnya di GAP atau GAP. Ini yang meliputi dua ya, ada kondisi dan penyebab. Kondisinya yaitu hasil aktual atau terpercaya pelaksanaan program. Ini terus yang kedua, penyebab pelaksanaan program. Setelah GAP selanjutnya ke akibat. Akibat ini ada dua, keuangan atau non keuangan. Setelah akibat selanjutnya direkomendasikan terlebih dahulu, terus ditindak lanjut ya. Ini yang terakhir. Selanjutnya setelah kerangka kerja audit manajemen yaitu prinsip dasar audit. Prinsip dasar audit dititik beratkan pada objek audit berpeluang untuk memperbaiki. Persyaratan penilaian terhadap kegiatan objek audit, pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif, identifikasi audit, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, penyelenggara hukum, penyelidikan, dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan.
Yang pertama dari perbedaan karakteristik. Kalau di audit manajemen menurut Karis, perbedaan dari karakteristik yaitu menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Selanjutnya karakteristik dari audit keuangan yaitu audit data akuntansi, proses pencatatan dan laporan akuntansi. Selanjutnya perbedaan audit manajemen dan keuangan dari keluasan audit. Yang pertama audit manajemen, yaitu keluasan auditnya keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua audit keuangan, keluasan audit yaitu cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Terus perbedaan audit manajemen keuangan dan audit manajemen dan audit keuangan. Yang poin ketiga tujuan audit. Kalau dari audit manajemen, tujuan auditnya itu menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan, selanjutnya penghematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Dari tujuan audit keuangan yaitu mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP. Selanjutnya dapat digunakan untuk pemakai laporan keuangan. Selanjutnya perbedaan dari ruang lingkup. Kalau audit manajemen itu ruang lingkupnya keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai keseluruhan aktivitas atau program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Selanjutnya ruang lingkup dari audit keuangan. Data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya perbedaan yang terakhir yaitu dasar yuridis. Kalau di audit manajemen dasar yuridisnya yaitu berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Kalau audit keuangan dasar yuridisnya keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit atau akuntan publik. Yaitu tadi perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Selanjutnya perbedaan audit manajemen keuangan. Selanjutnya ada lagi audit manajemen dari pelaksana audit, yaitu audit internal maupun eksternal. Selanjutnya objektivitasnya. Selanjutnya dari audit keuangan, audit independen atau audit eksternal. Selanjutnya diteruskan di objektivitas. Selanjutnya perbedaan audit manajemen dan audit keuangan dari segi frekuensi audit. Yang pertama, tidak ada ketentuan atau kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisiensi program. Kalau dari audit keuangan, frekuensi auditnya yaitu bersifat reguler, rutin, dan penerbitan LK. Selanjutnya perbedaan orientasi hasil audit. Kalau dari audit manajemen yaitu audit, selanjutnya ke perbaikan kinerja massa. Selanjutnya ada datang dan antisipatory audit. Selanjutnya
Orientasi hasil audit dari audit keuangan. Audit diteruskan ke data keuangan yang bersifat historis. Selanjutnya penilaian kinerja masa lalu. Bentuk laporan dari audit manajemen sendiri, bentuk laporannya yaitu komprehensif, yaitu kesimpulan audit, kesimpulan penting, selanjutnya rekomendasi, selanjutnya belum ada standar baku, diteruskan laporan bergantung dari kemampuan auditor. Selanjutnya audit keuangan. Bentuk laporannya memiliki standar baku atau standar profesional akuntan publik atau SPAP. Selanjutnya diteruskan ke laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Dan yang terakhir dari perbedaan audit manajemen dan keuangan yaitu pengguna laporan. Kalau audit manajemen itu dari pihak internal, kalau audit keuangan pihak ekstern, selanjutnya pemegang saham, investor potensial, kreditor, pemerintah. Selanjutnya tahap audit. Yang pertama tahap audit pendahuluan. Tujuan dari audit pendahuluan: informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan, dan kebijakan. Yang ketiga, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan. Yang terakhir, menentukan audit sementara atau tentative audit objektif. Selanjutnya tahap review dan pengujian pengendalian manajemen. Tujuan yang pertama, menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara, dan menjadikan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objek. Selanjutnya tahap audit terinci. Tujuannya yaitu pengumuman bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Yang kedua, pengembangan temuan, diteruskan ke terkaitan temuan satu dengan temuan yang lain. Selanjutnya disajikan dalam proses kerja audit KAA atau KA sebagai pendukung kesimpulan dari rekomendasi yang dibuat. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan, yaitu mengkomunikasikan audit termasuk rekomendasi, diteruskan pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif. Selanjutnya menyajikan temuan penting hasil audit yang mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tahap tindak lanjut, yaitu tujuannya yaitu mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan lanjut perbankan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, ini memahami permasalahan syarat ini. Audit manajemen yaitu permasalahannya ada 3: penurunan laba, perputaran karyawan tinggi, tingginya keluhan pelanggan. Selanjutnya kemampuan bersaing. Ini di bawahnya ada kehematan ekonomisasi atau daya guna efisiensi, hasil guna efektivitas. Ini selanjutnya ada hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama input, ini ada pengorbanan yang direncanakan. Selanjutnya ekonomisasi, ini ada 2 ya, pengorbanan yang direncanakan dan pengorbanan yang terjadi. Rencana operasi dan hasil aktual. Selanjutnya proses, selanjutnya efisiensi, terus efektivitas. Ini outputnya ya, efektivitas yang tujuan dan hasil capai. Ruang lingkup audit, audit manajemen. Ini ada meliputi dari audit SDM, audit sistem, kepastian kolasta, audit sistem informasi, audit pemasaran, audit manajemen lainnya, audit produksi dan operasi, ada audit pajak, audit manajemen. Selanjutnya langkah audit. Ini ada pelapor ya, terus audit pendahuluan, ujian interview, SPM, audit lanjutan. Terus di dalam pelaporan sendiri ada 3: ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya kertas kerja audit.
Ini ada teman kriteria kesimpulan audit dibagi menjadi 2, teman penyebab, teman dan akibat. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.